Sejarah peradaban manusia selalu diwarnai oleh praktik perbudakan, sebuah sistem sosial yang melibatkan penguasaan seseorang atas orang lain. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, perbudakan telah menjadi bagian dari kehidupan di banyak peradaban besar, baik Mesir kuno, Romawi, Yunani, Persia, maupun India. Perbudakan lahir dari berbagai faktor, di antaranya kekalahan dalam peperangan, utang piutang, hingga penjualan manusia oleh keluarga sendiri karena alasan ekonomi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa budak telah ada sejak masa Sumeria kuno, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, budak umumnya berasal dari tawanan perang yang kemudian dijadikan tenaga kerja paksa untuk membangun kuil, irigasi, dan piramida. Mereka dianggap sebagai harta benda, tidak memiliki hak, dan dapat diperjualbelikan layaknya barang. Dalam konteks tersebut, ketika Islam datang pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab, perbudakan sudah berurat akar. Bangsa Arab mewarisi sistem perbudakan dari Romawi dan Persia, serta menjadikannya bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Budak di masa pra-Islam diperoleh melalui peperangan antar suku, perampokan, hingga perdagangan manusia yang berkembang pesat di pasar-pasar Mekah. Mereka diperlakukan dengan keras, tidak memiliki hak, dan sering disiksa tanpa belas kasihan. Bahkan perempuan budak sering dijadikan alat pemuas nafsu oleh tuannya. Kondisi ini menunjukkan betapa perbudakan adalah bagian dari tatanan global, bukan hanya lokal, dan telah berlangsung ribuan tahun sebelum turunnya Al-Quran. Islam datang bukan untuk mencabut perbudakan secara instan, melainkan untuk mengatur, memperhalus, dan perlahan-lahan mengarah pada penghapusannya. Al-Quran banyak sekali menyebut tentang perbudakan, baik dalam konteks hukum maupun anjuran membebaskan budak. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu." Ayat ini menunjukkan bahwa budak, meskipun dalam posisi sosial rendah, tetap mendapatkan hak untuk diperlakukan dengan baik. Rasulullah juga bersabda, "Budak adalah saudaramu. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaan tangannya, hendaklah ia memberinya makan dengan apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dengan apa yang ia pakai. Janganlah kamu membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka kerjakan. Jika kamu membebani mereka, maka bantulah mereka." Hadis ini menjadi dasar bahwa Islam memanusiakan budak dan melarang perlakuan zalim terhadap mereka. Sejarah mencatat bahwa sumber utama perbudakan dalam Islam hanya melalui peperangan. Tawanan perang dari kalangan non-Muslim bisa dijadikan budak, dengan ketentuan bahwa mereka tidak dibunuh sembarangan. Namun Islam juga memberikan opsi lain kepada pemimpin Muslim, yaitu membebaskan tawanan dengan tebusan atau tanpa tebusan, sesuai kemaslahatan umat. Dengan kata lain, Islam membatasi sumber perbudakan, tidak membiarkannya terjadi secara bebas seperti sebelumnya. Selain itu, Islam menganjurkan membebaskan budak sebagai amal kebajikan besar. Dalam surah Al-Balad ayat 11 disebutkan, melepaskan budak dari perbudakan adalah salah satu amal utama. Bahkan membebaskan budak sering dijadikan sebagai kafarah tebusan bagi dosa tertentu, misalnya melanggar sumpah atau melakukan pembunuhan tidak sengaja. Hal ini membuat jumlah budak di masa Islam berangsur-angsur berkurang. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa Islam tidak langsung menghapus perbudakan? Jawabannya adalah karena perbudakan pada masa itu merupakan fondasi ekonomi dan sosial dunia. Menghapusnya secara tiba-tiba akan menimbulkan kekacauan besar, terutama bagi para budak yang tidak memiliki rumah, pekerjaan, dan jaminan hidup. Oleh karena itu, Islam mengambil pendekatan gradual, memperbaiki perlakuan terhadap budak, membuka jalan-jalan pembebasan, dan membatasi sumber perbudakan hanya pada perang yang sah. Strategi ini efektif karena dalam jangka panjang perbudakan akhirnya memudar seiring perkembangan peradaban. Salah satu hal penting dalam Islam adalah bahwa budak tidak boleh melarikan diri dari tuannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka tidak diterima syalatnya hingga ia kembali kepada tuannya." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang kontrak perbudakan sebagai ikatan sosial dan hukum yang sah, sehingga melarikan diri dianggap bentuk pengkhianatan. Namun, pada saat yang sama, Islam sangat menekankan kewajiban tuan untuk memperlakukan budaknya dengan baik, memberi makan,
pakaian, dan tidak membebani di luar kemampuan. Jadi, larangan lari bukan berarti membiarkan penindasan, melainkan menjaga agar hubungan tuan dan budak tetap berada dalam aturan yang manusiawi. Budak dalam Islam memang tidak mendapat gaji seperti pekerja modern, karena status mereka adalah milik tuan. Namun mereka tetap memiliki hak untuk diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Rasulullah SAW mencontohkan dengan memberi makan budaknya dengan makanan yang sama seperti beliau makan, dan memakaikan pakaian serupa dengan yang beliau pakai. Dalam hal ini, Islam menanamkan nilai kesetaraan kemanusiaan, meskipun tetap ada perbedaan status sosial. Selain itu, anak dari seorang budak perempuan dan tuannya dalam Islam otomatis menjadi orang merdeka, bukan budak. Hal ini menunjukkan adanya upaya Islam untuk memutus rantai perbudakan secara bertahap. Manfaat perbudakan dalam Islam sering dipandang dari sisi stabilitas sosial pada masa lalu. Budak yang ditawan dalam perang tidak dibunuh, melainkan diberi kesempatan hidup di bawah perlindungan tuannya. Mereka bisa belajar agama, mendapatkan nafkah, dan dalam banyak kasus akhirnya dibebaskan. Dengan cara ini, Islam tidak melihat budak semata sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai manusia yang bisa diarahkan menuju jalan yang benar. Budak juga bisa menjadi bagian dari keluarga tuannya. Banyak sahabat besar Nabi, seperti Bilal bin Rabah, awalnya adalah budak yang dibebaskan, lalu mendapat kedudukan mulia dalam Islam. Salah satu isu sensitif adalah, apakah tuan boleh menggauli budak perempuan? Al-Quran dalam surah Al-Muminun ayat 5-6 menyebut bahwa orang beriman menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Ini dipahami bahwa hubungan intim dengan budak perempuan diperbolehkan tanpa akad nikah, selama dia adalah milik tuannya yang sah. Namun, jika budak perempuan tersebut sudah menikah dengan orang lain, maka status pernikahannya otomatis batal ketika ia menjadi milik tuannya, karena hak kepemilikan tuan lebih tinggi dalam hukum fikih klasik. Meski begitu, ulama menekankan agar praktik ini tidak dijadikan ajang nafsu, melainkan diatur dengan adab, tanggung jawab, dan hak-hak kemanusiaan. Pertanyaan berikutnya, apakah pembantu rumah tangga atau pekerja rendahan di zaman sekarang bisa disebut budak? Jawabannya tentu tidak. Pekerja modern memiliki kebebasan memilih, mendapat gaji, dan hak-hak hukum yang dilindungi negara. Mereka bukan milik majikan, melainkan mitra kerja yang diatur oleh kontrak. Jadi, membandingkan pembantu rumah tangga dengan budak tidaklah tepat. Namun, istilah modern slavery atau perbudakan modern memang masih ada. Bentuknya antara lain, perdagangan manusia, pekerja paksa, eksploitasi seksual, dan pekerja migran ilegal yang tidak diberi haknya. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun perbudakan resmi sudah dihapus secara hukum internasional, praktik serupa masih terus terjadi dengan wajah baru. Dalam konteks peperangan modern, muncul pertanyaan apakah tawanan perang kafir boleh dijadikan budak dalam Islam. Secara fikih klasik, hal ini memang menjadi salah satu opsi. Namun, para ulama kontemporer menjelaskan bahwa hukum perang di dunia modern sudah diatur oleh konvensi internasional, dan mayoritas negara muslim ikut menandatanganinya. Oleh karena itu, praktik memperbudak tawanan perang sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Kasus perang di Afghanistan misalnya, tidak membuat umat Islam menjadikan tawanan sebagai budak. Tawanan lebih sering diperlakukan sesuai aturan internasional, meskipun tetap ada pelanggaran di sana-sini. Pada akhirnya, Islam hadir di tengah peradaban yang keras dan penuh perbudakan. Alih-alih langsung mencabut akar perbudakan, Islam mengatur, memperbaiki, dan secara bertahap mengarahkan umat menuju penghapusan. Budak diberi hak, dijaga martabatnya, bahkan dibebaskan sebagai amal utama. Islam melarang budak melarikan diri bukan untuk mengekang, melainkan agar ikatan sosial tetap berjalan dalam bingkai aturan syariat. Pertanyaan apakah perbudakan akan kembali di masa depan masih menjadi perdebatan. Secara hukum internasional, perbudakan telah dihapuskan. Namun praktik perbudakan modern menunjukkan bahwa eksploitasi manusia belum benar-benar hilang. Mungkin wajahnya berbeda, tapi esensinya sama. Dalam hal ini, pesan Islam tetap relevan. Memperlakukan sesama manusia dengan adil, menghapus penindasan, dan membuka jalan menuju kebebasan.